Judulnya dari insiden jaket PSI itu sampai ke wacana duet Ganjar Anies yang lagi rame akhir-akhir ini ya. Begini, kita bayangkan supporter kesebelasan di Liga Inggris yang terkenal heboh itulah. Sampai-sampai ada yang nyelonong ke lapangan di tengah pertandingan. Motifnya macam-macam, ada yang sekedar cari perhatian dari bintang pujaannya, atau motif lainnya lah. Memang di luar rencana manajer pertandingan, tapi itu kerap terjadi loh di banyak stadion internasional nih. Ada-ada aja. Memang bikin kaget sih, tapi itu tidak membuat Manchester United ya, maupun Liverpool misalnya, itu jatuh pamornya. Kira-kira begitu yang terjadi di acara Kopdarnas PSI kemarin ini. Ada kader yang ngefans banget sama Gibran, sampai naik ke panggung mau kasih jaketnya. Kejadian itu di luar rancangannya panitia penyelenggara memang. Ada-ada aja. Walau sempat bikin kaget, tidak membuat pamornya sampai jatuh sekali lagi ya. Malah hal ihwal tentang event itu jadi semakin viral di media sosial. Bahkan sampai jadi bahan perbincangan di seputar meja makan. Kecuali oleh sementara pihak yang memang hobinya mencari-cari jerawat kecil apapun ya, sekecil apapun ya, di wajah cantiknya Grace Natali maupun Isyana Bagus Oka gitu misalnya. Insiden jaket itu dipermak narasinya seolah-olah itu upaya resmi panitia. Oke lah, cukup soal jaket ya, itu soal kecil. Sekarang kita respon soal pertanyaan yang kedua, yaitu soal Ganjar dan Anies. Ini soal wacana Ganjar Anies yang diangkat oleh petinggi PDIP di media. Diangkat oleh PDIP ya. Nah, terus terang ini wacana yang bikin terang terus cahaya elektoral menuju Februari 2024. Ganjar Anies. Wih, dahsyat nih. Walaupun awalnya kaget juga sih sahabat, kok bisa ya ada wacana seperti itu? Tapi kata politisi-politisi senior ya, dalam politik itu sebelum janur kuningnya melengkung, ada dipasang begitu, semua itu mungkin-mungkin saja. Art of possibilities katanya. Nah, kita coba memahami deh rasionalisasinya ini bagaimana. Banyak survei bilang kalau head to head ya, ada dua pasang ya, head to head antara Pak Prabowo dan Ganjar, Pak Prabowo lebih unggul katanya. Tapi kalau tiga pasang, artinya Pak Anies dalam hal ini masih berada dalam arena, maka Pak Ganjar akan unggul gitu. Maka ada pertimbangan yang oleh teman-teman di PDIP mungkin ya, daripada para pendukungnya Pak Anies ini lari ke Pak Prabowo dalam putaran kedua ya, bagaimana kalau Aniesnya disandingkan saja dengan Pak Ganjar sejak awal gitu. Jadi hanya dua paslon ya, Pak Prabowo dan pasangannya versus Pak Ganjar dan Anies Baswedan sebagai wakilnya. Dengan skenario seperti itu nggak bakal ada kesempatan bagi Pak Prabowo untuk menyerap para pendukung Anies di putaran kedua, lantaran nggak ada lagi cerita soal putaran kedua segala. Dalam pemilu istilahnya landslide katanya. Dalam dunia bisnis namanya windfall profit. Nah, dalam mimpinya Bang Japar disebut rezeki nomplok lah gitu. Ini kombinasi yang dahsyat gitu. Tentu itu semua dengan pertimbangan pragmatis elektoral. Sementara faktor lain, misalnya ideologis gitu, dianggap subordinasi dari pertimbangannya yang pertama itu. Soal isu pengkhianatan, seperti yang diangkat oleh Andi Arief ya dari Partai Demokrat, di mana sebelumnya mereka mengusung AHY untuk jadi wakilnya Anies. Tidak perlu sih jadi cerita panjang. Itu semua bisa diatur bersama PKS ya, yang memang piawai dalam hal atur-mengatur ini, ihwal atur-mengatur ya. Kalau begitu ceritanya, make sense juga sih, make sense. Kita kira kubu Pak Prabowo tentu mesti mendesain ulang strateginya demi menghadapi wacana baru seperti ini. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.